Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Elvina dengan NIM 2210911220073 dari Prodi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Melalui video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi anatomi terkait anatomi muskuloskeletal yang akan terbagi dalam 3 sesi. Pada materi pertama ini, saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris. Baik, yang pertama-tama saya akan masuk dulu ke regiotorakal. Oke, pada gambar ini adalah regiotoraks secara umum yang bisa dilihat langsung dari luar tubuh. Yang pertama di sini ada sternocleidomastoid muscles yang terdiri dari sternal head dan clavicular head. Kemudian di sini juga ada clavicula. Kemudian di sini terlihat ada musculus deltoid. Kemudian di bagian tengah ini ada body of sternum atau tubuh dari sternum. Kemudian di sini juga terlihat ada latissimus dorsi muscles. Kemudian ada linea alba, ada musculus rectus abdominis, dan musculus external abdominal oblique. Baik, kemudian saya akan masuk ke tulang-tulang atau skelet apa saja yang membentuk dinding dada. Yang pertama itu ada scapula. Scapula ini sendiri dia terdiri dari acromion, kemudian processus coracoid, kemudian di sini ada fossa glenoid, kemudian ada bagian leher, kemudian ada superior scapular notch, dan juga fossa subscapular. Kemudian di sini kita bisa melihat adanya clavicula. Kemudian tentunya terdiri dari tulang rusuk. Tulang rusuk sendiri itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu true ribs atau tulang rusuk sejati, kemudian false rib atau tulang rusuk palsu, kemudian floating ribs atau tulang rusuk melayang. Adapun true ribs atau tulang rusuk sejati itu terdiri dari tulang rusuk costa nomor 1, costa nomor 2, 3, 4, 5, 6, dan costa nomor 7. Kemudian untuk tulang rusuk palsu itu terdiri dari nomor 8, 9, 10, termasuk nomor 11 dan 12. Tapi nomor 11 dan 12 sendiri akan memiliki nama lain yang disebut floating ribs atau tulang rusuk melayang. Kemudian saya akan masuk pada ribs dan associated joint. Mungkin pertama-tama kita lihat, saya akan memaparkan bagian-bagian yang menyusun costa begitu. Yang pertama itu ada bagian head atau kepalanya, kemudian neck atau bagian leher, kemudian ini ada articular facet for vertebral body, kemudian ini yang untuk processus of vertebra, kemudian ada tubercle, ada angel, dan costal group yang ini. Kemudian untuk di sini ada costochondral joints, kemudian articular cavities, kemudian yang ini ditandai dengan warna biru itu merupakan costal cartilages atau cartilago dari costa. Kemudian yang di ujung ini adalah processus sipoid. Kemudian ini adalah manubrium.
Baik, kemudian saya akan memaparkan otot-otot muskulus-muskulus atau otot apa saja yang membentuk anterior atau bagian depan dari dinding dada. Di sini yang paling depan ini kita bisa melihat musculus pectoralis major. Kemudian di bagian samping yang memanjang ini adalah musculus latissimus dorsi. Kemudian di bagian luar yang ini, termasuk yang ini, itu adalah musculus external abdominal oblique. Kemudian di antara costa itu juga ada musculus atau otot yang disebut external intercostal muscles. Yang ini dia berada di antara costa atau di antara rusuk. Kemudian apabila lapisan yang tadi dibuka, maka di bawahnya, di bawah musculus pectoralis major, kita dapat melihat musculus pectoralis minor, yaitu yang ini. Kemudian di antara rusuk itu juga kita akan bisa melihat musculus intercostal yang internal. Selain itu juga di bagian belakangnya itu kita bisa melihat musculus thoracis transversus. Kemudian di bagian sini kita bisa melihat musculus transversus abdominis. Biasanya musculus yang dinamakan dengan transversus itu karena dia sifat bentuknya melintang atau seperti horizontal. Nah, ini kalau misalnya dinding anterior dada dilihat dari dalam. Nah, ini yang musculus transversus abdominis tadi, jadi dia bentuknya melintang horizontal. Kemudian dari view arah dalam ini kita juga bisa melihat ini adalah musculus thoracis transversus. Kemudian ini yang musculus internal intercostal tadi. Kemudian di sini juga kita bisa melihat ada 3 yang berjejer, itu adalah arteri, vena, dan juga nervus dari anterior intercostal. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membri superioris. Yang pertama itu yang secara umum dulu, yang bisa dilihat lewat luar. Ini ada trapezius muscle atau musculus trapezius, kemudian clavicula. Di sini ada acromion, musculus deltoid. Ini adalah vena cephalica, kemudian musculus bicep brachii, fossa cubita, brachioradialis muscles atau musculus brachioradialis, kemudian tricep brachii muscles, serratus anterior muscles. Kemudian apabila dilihat dari posterior, maka kita akan menemukan olecranon. Kemudian saya akan lanjut ke musculus atau otot-otot yang membentuk bahu atau shoulders. Yang pertama itu, seperti yang bisa kita lihat, adalah trapezius muscles atau musculus trapezius yang ini. Kemudian ini adalah penampakan dari musculus deltoid. Kemudian di sini juga ada musculus levator scapulae. Yang ini adalah musculus rhomboid minor, dan yang di bawahnya ini adalah musculus rhomboid major. Kemudian di sini yang bentuknya seperti segitiga, ini ada musculus supraspinatus. Kemudian ada musculus infraspinatus,
musculus teres minor dan di sini ada musculus teres mayor. Kemudian ini adalah musculus latissimus dorsi. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke clavikula. Jadi clavikula itu terdiri dari apa saja, dan sternoclavicular joint. Clavikula itu yang pertama dia ada acromial end, kemudian ada sternal end. Sternal end ini adalah yang berhubungan atau mengarah ke sternum. Kemudian ini adalah body atau badan dari clavikula. Kemudian apabila dilihat dari inferiornya akan bisa dilihat trapezoid line, kemudian cone tubercle, juga bisa dilihat impression untuk ligamen costoclavicular. Kemudian untuk sternoclavicular joint sendiri, di sini ada sternocostal joint. Jadi hubungan antara costa dan sternum. Kemudian di sini ada manubrium. Ini adalah costoclavicular ligament. Kemudian ini costal cartilago, dan di sini ada musculus subclavius. Kemudian untuk tulang yang membentuk lengan atas itu ada humerus dan scapula. Scapula sendiri itu terdiri dari beberapa bagian. Dia terdiri dari bagian superior, kemudian garis superior atau superior border, kemudian leher, kemudian medial border, kemudian fossa subscapular di sini, kemudian border yang lateral, dan inferior angel. Kemudian untuk humerus sendiri itu dia punya kepala atau head of humerus yang ini. Kemudian dia ada anatomical neck dan juga surgical neck. Nih. Kemudian ada fossa radial, dan di bagian ujung ini ada trochlea humerus. Kemudian untuk otot-otot yang membentuknya, yang pertama ini bisa dilihat yang paling luar seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya, itu ada musculus deltoid. Kemudian di sini ada musculus bicep brachii. Yang ini disebutnya long head, yang ini disebut dengan short head. Kemudian di sini ini ada musculus brachialis. Kemudian ini tendon bicep brachii, dan ini musculus brachioradialis. Kemudian ini tendon dari bicep brachii. Kemudian di bagian sini ada subscapularis, musculus subscapularis. Kemudian ada musculus coracobrachialis, dan ada musculus teres mayor, dan ini potongan dari musculus latissimus dorsi. Kemudian untuk bagian forearms atau lengan bawah itu dia terdiri dari radius dan ulna. Ini radius dan ini ulna. Kemudian untuk radius sendiri dia punya beberapa bagian. Yang pertama itu head atau kepala, kemudian neck atau lehernya, kemudian ini ada radial tuberosity, kemudian ada anterior surface, kemudian border anterior, kemudian ini adalah interoseous border.
Yang ini adalah interoseous membran, bordernya yang di ujung ini. Begitu juga dengan ulna, dia itu pertama dia punya olecranon bagian ujungnya. Kemudian ada trochlear notch yang ini. Kemudian ada coronoid proses atau processus coronoid. Kemudian dia punya radial notch of ulna. Kemudian ada ulnar tuberosity. Ini adalah oblique cord. Kemudian ini anterior surface-nya. Ini anterior border dan interoseous border. Kemudian untuk muskulus yang menggerakkan untuk rotator radius itu terdiri dari musculus supinator. Jadi yang ini itu musculus supinator, yang ini. Kemudian musculus pronator teres yang ini, dan juga musculus pronator quadratus yang ini, yang bentuknya seperti segi 4. Kemudian untuk muskulus yang bertanggung jawab pada gerakan flexor, itu yang pertama musculus flexor carpi radialis yang ini. Kemudian musculus longus palmaris yang ini, dia berujung sampai sini. Kemudian musculus flexor carpi ulnaris. Kemudian musculus yang bertugas untuk ekstensor diuris dan digit atau jari-jari, itu ada musculus extensor carpi radialis, kemudian musculus extensor carpi radialis brevis ini, kemudian musculus extensor carpi ulnaris yang di ujung. Kemudian ada musculus extensor digitorum ini, kemudian extensor digiti minimi yang ini, dia bersebelahan dengan carpi ulnaris tadi. Kemudian extensor indicis yang ini. Kemudian ada musculus abductor pollicis longus ini, kemudian extensor pollicis brevis dan extensor pollicis longus, yang dia itu nanti menggerakkannya pada ibu jari. Kemudian ini adalah untuk tulang yang membentuk tangan atau telapak tangan. Jari-jari itu terdiri dari distal palang, kemudian middle palang, dan proximal palang. Jadi ini distal, ini medial, ini proximal. Kemudian di bagian sini adalah metakarpal, baru di sini adalah karpal, bones atau tulang karpal. Karpal sendiri itu dia nanti terdiri dari trapezium, trapezoid, capitate, scapuloid, lunate, hamate, dan triquetrum. Kemudian untuk jari-jari tangan, yang pertama itu ada body of nail di sini. Kemudian ada nail bed di bawahnya. Kemudian ada lunula, biasanya muncul dalam wujud putih di atas kuku. Kemudian ada eponisium sini. Kemudian ada nail root yang ini. Ada nail matrix di bawah. Kemudian ini adalah synovial membran. Kemudian ini adalah central tendon. Mungkin itu untuk materi yang pertama. Setelah ini akan saya lanjutkan ke materi yang kedua.
Kemudian untuk materi yang kedua, itu terdiri dari anatomi muskuloskeletal di regio abdominis atau regio perut, kemudian pelvis, perineum, dan membri inferioris. Baik, saya akan masuk terlebih dahulu ke yang abdominis. Ini untuk regio abdominis secara umum dulu. Di sini kita bisa melihat proses sipoid, kemudian musculus serratus anterior, kemudian ada linea alba, umbilicus, sini, kemudian linea semilunaris, kemudian ada musculus rectus abdominis, yang ini, biasanya lebih terlihat pada pria. Kemudian ini adalah anterior superior iliac spine dan symphysis pubis. Kemudian saya akan masuk dulu ke tulang yang membentuk regio abdominal. Yang pertama di sini ada iliac chase, kemudian ada sacrum dan coccyx, kemudian ada superior pubic ramus, pecten pubis, dan symphysis pubis. Kemudian untuk abdomen sendiri, dia bisa dibagi jadi 4 kuadran. Kalau dibagi jadi 4 kuadran, itu dia ada right upper quadrant, kemudian left upper quadrant, right lower quadrant, dan left lower quadrant. Kemudian dia juga bisa dibagi lagi menjadi 8 regio. Yang pertama itu epigastric regio, yang ini. Kemudian right hypochondriac region, sebelah sini. Kemudian berseberangan dengan yang kanan, tentunya ada yang kiri, left hypochondriac region. Kemudian umbilical region yang di tengah. Kemudian right lateral region, left lateral lumbar region, yang ini. Kemudian hypogastric atau pubic region, right inguinal region, dan left inguinal region. Kemudian untuk pembentuk region abdominal bagian anterior yang superficial, itu dia terdiri dari musculus serratus anterior, yang ini. Kemudian juga terlihat musculus latissimus dorsi. Kemudian di bagian sini adalah musculus external abdominal oblique. Kemudian di sini juga ada proses sipoid di bagian tengah. Kemudian ada linea alba yang melintang di tengah abdomen. Kemudian yang ini itu disebut rectus sheath. Kemudian apabila lapisan yang tadi dibuka, maka akan ada lapisan intermediate. Itu kita bisa melihat bagian sini, ini adalah external oblique aponeurosis. Kemudian kita masih bisa melihat rectus sheath. Kemudian yang di atas tadi adalah external abdominal oblique muscles. Kalau ini adalah yang internalnya. Kemudian kita juga bisa melihat nanti adanya di sini musculus pyramidalis. Kemudian juga terlihat musculus rectus abdominis. Gitu. Apabila dibuka lagi atau deep dissection, itu akan lebih banyak hal lagi yang bisa dilihat. Pertama, ini bisa melihat
superior epigastric vessels. Kemudian bisa terlihat musculus rectus abdominis, kemudian internal oblique aponeurosis ini. Kemudian bagian dalam itu bisa terlihat musculus transversus abdominis. Jadi musculus transversus abdominis ini berada di bawah internal abdominal oblique dan di atasnya lagi ada external oblique. Kemudian sama seperti yang di atas tadi, di sini ada linea alba. Kemudian bisa dilihat juga medial umbilical ligament. Kemudian ini lapisan dari abdomen. Yang pertama itu skin dulu dari kulitnya. Di bawah kulit itu akan ada fascia superficial fascia yang ini. Kemudian ada anterior layer of rectus sheath yang paling atas. Kemudian di bawahnya ada rectus abdominis muscles, musculus rectus abdominis. Kemudian di bawahnya ada posterior layer of rectus sheath. Kan kalau di sebelah sini lapisan pertamanya itu adalah external abdominal oblique, kemudian di bawahnya internal abdominal oblique, baru yang paling bawah itu ada transversus abdominis muscles. Ini adalah posterolateral abdominal wall atau dinding regio abdomen dilihat dari belakang. Di sini ada musculus rhomboid major yang ini. Kemudian di sini juga akan terlihat musculus trapezius. Ini bagian dari musculus trapezius. Kemudian musculus latissimus dorsi. Ini jadi kita bisa lihat jelas di sini. Kemudian ini untuk musculus external abdominal oblique tadi. Jadi dia kalau dari belakang penampakannya seperti ini. Kemudian apabila dilihat dari bagian dalam itu bisa terlihat di sini ada respiratory diaphragm. Kemudian di sini bisa terlihat esophagus dan vagal trunks. Kemudian bisa terlihat aorta dan thoracic duct. Kemudian ini adalah yang ini adalah medial arcuate ligament. Kemudian di sebelahnya ada lateral arcuate ligament. Kemudian ini adalah musculus quadratus lumborum. Kemudian di sebelahnya yang ini yang terlihat panjang, ini adalah musculus psoas minor. Kemudian di bagian belakangnya, di belakang psoas minor itu ada psoas mayor. Kemudian bagian sini yang bagian putihnya ini adalah tendon dari psoas minor. Kemudian ini saya masuk ke regio pelvis. Pelvis sendiri pertama dia terdiri dari iliac crest yang terdiri lagi dari inner lip, intermediate zone, outer lip, dan tubercle. Kemudian di sini ada sacral promontory, kemudian ada tulang sacrum dan coccyx. Kemudian ini adalah ala of ilium. Yang bagian sini ini arcuate line. Ini ischial spine. Kemudian ini pecten pubis dan symphysis pubis. Kemudian untuk
pubis, ini ada di sini ada pubis tubercle. Kemudian ini ada ramus inferior dari pubis, kemudian ramus superiornya. Ini untuk yang perempuan itu dia diagonal, untuk diagonal konjugatnya itu 12 cm. Terus untuk yang transversanya 13, dan untuk yang obliknya 12,5. Ini diameter untuk pelvis. Kemudian ini yang lebih rinci terkait tulang dan ligamen yang ada pada pelvis. Di sini bisa terlihat supraspinous ligamennya. Kemudian ini adalah bagian posterior dari posterior superior dari iliac spine. Kemudian ada posterior sacroiliac ligament yang ini dan ini. Kemudian ini iliac tubercle. Kemudian ada posterior sacral foramina. Ini makanya dia disebut foramen. Kemudian ada ligamen sacrospinosus yang ini. Kemudian sacrospinosus yang ini, sacrotuberous yang ini. Kemudian kalau lihat dari anterior, itu bisa terlihat iliolumbar ligament. Kemudian terlihat anterior longitudinal ligament. Kemudian untuk sacral foramina yang anterior, dia terlihat seperti ini kalau dari anterior. Untuk sacrospinous ligament dan sacrotuberous ligament tadi, juga kalau dari anterior, mereka akan terlihat seperti ini. Jadi terlihat agak menyilang. Kemudian ini untuk pelvis pada perempuan. Di sini terdapat piriformis, musculus piriformis. Kemudian ada musculus coccygeus. Kemudian ini adalah left levator ani. Kemudian ini eksternal dan musculus sphincter. Kemudian ini adalah musculus sphincter uretra. Dan ini adalah musculus iliococcygeus. Ini kalau misalnya dilihat dari lateral, ini musculus piriformisnya akan terlihat seperti ini. Kemudian ini yang musculus coccygeus tadi. Kemudian ini kalau dilihat untuk laki-laki, di sini ada hiatus for uretranya. Kemudian ada levator ani, musculus levator ani. Kemudian ada musculus obturator internus. Kemudian saya akan lanjutkan ke anggota gerak bagian bawah. Di sini adalah untuk penampakan anterior dan posteriornya secara umum. Yang pertama di sini ada musculus tensor fascia latae. Kemudian di sini ada musculus rectus femoris. Kemudian ada musculus vastus lateralis. Ada vastus medialis. Kemudian di sini adalah tendon dari rectus femoris. Kemudian ini adalah quadriceps femoris, tendon quadriceps femoris. Kemudian ini musculus fibularis longus. Kemudian ini ada ligamen patella dan ada patella.
Kemudian yang di bagian depan ini adalah musculus tibialis anterior. Kemudian di sini ada lateral malleolus, dan yang di bagian dalamnya adalah medial malleolus. Kemudian apabila kita lihat dari bagian posteriornya, kita bisa melihat musculus gluteus maximus. Kemudian kita juga bisa melihat musculus gluteus medius. Kemudian kita bisa melihat musculus biceps femoris yang di bagian sini. Kemudian kita juga bisa melihat fossa poplitea. Kemudian ada musculus gastrocnemius. Kemudian di bagian sini dan sini sama seperti yang di anterior tadi adalah malleus yang lateral dan malleus yang medial. Kemudian untuk koksal, tulang-tulang pada koksa itu ada gluteal lines. Dia itu ada 3 garis, yang inferior, anterior, dan posterior. Kemudian ini ada body of ilium. Kemudian ada ischial spine. Kemudian ada body of ischium dan ischial tuberosity. Kemudian untuk hip joint itu kita bisa melihat ligamen iliofemoral atau Y ligamen, ini 2 ini. Kemudian di sini ada bursa iliopectineal. Kemudian ada ligamen pubofemoral. Kemudian ini ada superior pubik, ramus superior pubik, dan yang inferiornya. Kemudian di sini ada membran obturator dan ligamen acetibular transversa. Untuk femur sendiri, di sini apabila kita lihat dari arah anterior, kita bisa melihat ada kepala dari femur. Kemudian di sini ada fovea, ini untuk ligamen. Kemudian ada lehernya. Kemudian ada trochanter. Kemudian ini trochanter juga yang besar. Kemudian body. Kemudian ada epicondyle, ini yang lateralnya. Dan di bagian sini yang medial epicondyle. Kemudian kalau kita lihat dari posterior, itu akan terlihat intertrochanteric crest. Kemudian terlihat pectineal line. Kemudian ada gluteal tuberosity, ada quadrat tubercle. Kemudian ada linea aspera yang dia terdiri dari medial dan lateral. Kemudian ini ada foramen nutrient. Kemudian di bagian sini ada popliteal surface dan lateral supracondylar line atau garis lateral supracondylar. Kemudian untuk muskulus yang bisa kita temui, yang pertama ada musculus iliacus. Kemudian di dekatnya itu ada musculus psoas major. Kemudian ada musculus gluteus medius. Kemudian ada musculus tensor fasciae latae. Kemudian ada musculus pectineus. Kemudian ada abductor longus, musculus abductor longus. Kemudian ini dan di bagian ujung sini adalah musculus gracilis. Kemudian yang melintang
ini adalah musculus sartorius. Kemudian di bagian sini adalah musculus rectus femoris. Kemudian di bagian sini yang ini adalah musculus vastus lateralis. Kemudian juga ada vastus intermedius. Kemudian ini adalah lateral patel retinaculum, dan ini adalah patelanya. Kemudian ini deep decision atau bagian bawah dari lapisan yang tadi. Ini ada musculus pectineus. Di bawahnya lagi itu ada abductor minimus. Dia bagian dari abductor magnus yang ini. Kemudian ini ada obturator externus, musculus obturator externus, dan ada abductor longus dan abductor brevis. Kemudian untuk apabila dilihat dari sisi lateralnya, itu bisa terlihat musculus gluteal aponeurosis. Kemudian bisa terlihat musculus gluteus maximus. Kemudian musculus sartorius, musculus tensor fasciae latae. Kemudian ini musculus rectus femoris. Kemudian ini adalah musculus bicefemoralis. Ini untuk yang long head, ininya panjang, dan ini untuk yang short head. Kemudian di sini ada musculus semimembranous. Kemudian di sini di sekitar sini ada musculus plantaris. Kemudian di sini ada musculus fibularis longus. Kemudian saya membahas psoas dan iliacus, musculus psoas dan iliacus. Jadi di sini psoas sendiri itu ada mayor dan ada yang minor. Kalau yang mayor itu yang ini, yang minornya yang ini. Tuh. Kemudian di sini akan terlihat musculus gluteus medius, kemudian musculus gluteus minimus. Di sini juga ini sebenarnya perpotongan dari gluteus maximus. Terus ini adalah musculus piriformis. Ini gluteus medius. Nah, ini minor dan mayor psoas tadi. Ini dan ini. Kemudian untuk di bagian lutut itu dia terdapat musculus vastus medialis, kemudian ada tendon quadriceps femoris, kemudian ada musculus sartorius, ada musculus gracilis, kemudian juga ada tendon semitendinous. Kemudian yang ini itu sebenarnya adalah tibial collateral ligament, tapi dia terdiri dari dua bagian. Yang di bagian sininya itu yang fiber, parallel fiber, yang ini yang oblique atau yang fibernya itu menyamping. Kemudian ini adalah ligamen patella. Kemudian ini musculus soleus, dan yang besar ini gastrocnemius, musculus gastrocnemius.
Ini kalau misalnya bagian lutut dilihat dari anterior, ini vastus intermedius tadi, kalau misalnya dilihat dari anterior dia posisinya ada di sini. Kemudian ini vastus lateralis, musculus vastus lateralis. Kemudian ini musculus fibularis longus. Kemudian ada musculus extensor digitorum longus dan musculus tibialis anterior. Kemudian saya akan masuk ke tibia dan fibula. Tibia sendiri, fibula sendiri itu dia terdiri dari apex, kemudian kepala head, dan juga leher atau neck. Kemudian di sini ada sisi lateralnya, lateral surface. Kemudian ada garis anteriornya, anterior border. Kemudian ada interoseus border. Dan ada medial surface yang bagian sini. Kemudian untuk tibia itu dia ada medial condylnya, kemudian ada tubercle, kemudian ada oblique line yang ini miring, kemudian ada tibial tuberosity, kemudian ada lateral surface, ini ada anterior bordernya. Kemudian di ujung-ujungnya ada interoseus border. Kemudian ini untuk medial surface-nya, dan ini untuk medial bordernya. Kemudian di bagian bawah tibia itu nanti ada ini atau yang disebut dengan inferior articular surface. Nah, kemudian ini musculus kalau dilihat dari tampak posterior. Di sini bisa terlihat musculus semitendinosus. Nih. Kemudian di bawahnya itu bisa terlihat musculus semimembranosus. Ini, jadi dia di bawah dari semitendinosus. Kemudian ada musculus gracilis yang ini. Kemudian di sampingnya ini ada musculus sartorius. Kemudian ada musculus gastrocnemius. Ini juga gastrocnemius. Kemudian ini ada musculus biceps femoris. Dan di bagian sini ada musculus plantaris. Untuk yang di bagian sini ada musculus soleus dan tendon plantaris. Untuk di bagian sini, ini yang biasanya disebut dengan Achilles atau calcaneal tendon. Kalau dilihat dari lateral, maka kita bisa melihat musculus tibialis anterior. Baik, saya lanjutkan ke materi yang ketiga, yakni vaskularisasi dan inervasi. Mungkin saya akan ke daerah toraks dulu. Ini untuk inervasi yang ada di toraks. Yang pertama di sini ada superior cervical ganglion. Kemudian ada nervus vagus yang bagian kanan. Kemudian ada superior cervical, kemudian ada ganglion cervical medial, kemudian ada nervus cervical medial, kemudian ada phrenic nerve ini, kemudian ada inferior cervical cardiac branch, kemudian ada vertebral ganglion, kemudian right recurrent laryngeal nerve. Kemudian di sini juga ada inferior cervical cardiac nerve. Kemudian ada thoracic cardiac branch of vagus nerve.
Jadi dia mau cabang dari vagus nerve. Kemudian cardiac plexus. Kemudian untuk vena yang ada di dinding dada itu sebelah sini ada vena brachiocephalica. Kemudian ada superior intercostal. Kemudian vena cava superior. Kemudian vena intercostal ini. Kemudian ada vena azygos. Kemudian ada vena hemiazygos. Jadi ini yang azygos dan ini yang hemiazygosnya. Kemudian ini adalah anterior dari vena intercostal. Kemudian untuk daerah lengan atas, untuk arterinya, untuk inervasinya, di sini kita bisa melihat nervus musculocutaneus. Kemudian juga ada antebrachial cutaneus yang lateral. Kemudian nervus radial. Kemudian di sini juga ada arteri radialis. Kemudian ini nervus medial. Kemudian ini adalah ulnar artery, arteri ulnaris, dan di sini ada nervusnya. Nah, kemudian ini ulnar nerve. Yang ini radial nerve. Kalau yang ini adalah brachial artery. Kemudian untuk arteri-arteri penting yang ada di tangan itu mungkin mulai dari arteri aksila yang ini. Kemudian di bawahnya itu akan menjadi arteri brachialis. Kemudian ke bawahnya lagi dia akan bercabang menjadi arteri radialis dan arteri ulnaris. Untuk vena sendiri mulai dari aksila, kemudian di sini dia akan menjadi basilik hiatus. Kemudian di bawahnya akan menjadi vena basilik. Kemudian dia akan menjadi di bagian sini vena basila. Sedangkan untuk cabang yang ini dia akan menjadi vena ulnar dan juga vena radial. Sedangkan untuk di tangan sendiri di sini ada dorsal digital artery yang ini. Kemudian ada metacarpal, dorsal metacarpal artery. Kemudian ada dorsal carpal artery yang ini yang melintang. Kemudian ada dorsal branch of ulnar nerve ini. Kemudian ini ada radial artery. Kemudian kalau untuk di dinding abdominal, di sini ada arteri aksila, kemudian arteri subclavia, kemudian ada arteri internal torasik. Kemudian ini yang bagian lateralnya. Kemudian ada arteri dari anterior intercostal. Kemudian arteri superior epigastrik yang ini. Kemudian di sini ada arteri superficial epigastrik. Dan juga ada
femoral artery yang nanti akan mengalir ke anggota gerak bawah. Untuk venanya sendiri di sini ada vena subclavia. Kemudian ini ada vena cephalica. Kalau ini untuk vena aksilarinya. Kemudian ini untuk vena lateral thoracic. Ini sama yang seperti yang di atas tadi, kan ada anterior intercostal artery. Jadi di sini juga ada vena anterior intercostal. Kemudian juga ada vena internal thoracica. Kemudian ada thoracoepigastric vein, ini vena thoracoepigastric. Kemudian ada superficial epigastric. Ini untuk vena femoral. Kemudian ini adalah vena externa pudenda. Untuk inervasinya sendiri, di sini ada medial brachial cutaneous nerve, kemudian ada intercostal brachial nerve, kemudian ada long thoracic nerve, yang ini dia mengarah ke bawah, kemudian ini untuk nervus abdomen. Jadi di sini dari nomor 2 sampai nomor 11 ini termasuk dalam lateral cutaneous branches of intercostal nerve. Kemudian untuk di bagian ini untuk nervus yang ada di thoracoabdominal. Kemudian ini adalah arteri yang ada di dinding abdominal kalau dilihat dari posterior. Seperti di sini terlihat ini ada superior suprarenal artery. Kemudian ini di bawahnya ada middle suprarenal artery. Kemudian ada inferior suprarenal artery. Kemudian ada right renal artery. Kemudian ini ada iliac artery. Kemudian ini tentunya ada abdominal aorta. Kalau untuk venanya sendiri, sama seperti arteri tadi, mereka berpasangan. Jadi di sini juga ada right inferior suprarenal, ada ada vena renalis, dan ini ada inferior vena cava. Ini adalah arteri-arteri yang memvaskularisasi pada pelvis. Jadi di sini dari abdominal aorta itu dia bercabang jadi kanan dan kiri. Untuk yang kiri itu yang nanti akan masuk ke pelvis. Gitu. Di sini ada internal iliac artery, kemudian ada posterior division dan anterior division. Kemudian yang di bagian sini ini ada external iliac artery, kemudian ada umbilical artery, obturator artery, kemudian middle rectal artery, uterine artery, juga di sini ada vaginal artery.
Kemudian ini untuk arteri dan vena yang ada di perineum. Kalau untuk gambar yang ini untuk pada laki-laki. Jadi bisa dilihat di sini ada transverse perineal artery. Kemudian di sini ada inferior rectal artery yang ini. Kemudian ada perineal artery dan vena. Jadi ada vena dan arteri perineal di bagian sini. Kalau ini untuk inervasinya, jadi dia bermula dari sini splenic nerve. Kemudian di sini ada iliac ganglia. Kemudian di sini ada superior mesenteric, ganglion superior mesenteric dan aorticorenal ganglia. Sedangkan kalau untuk pada perempuan, untuk inervasi perineumnya di sini ada branch of perineal nerve. Dia nanti terbagi jadi yang superficial dan yang deep atau yang di atas dan yang lebih dalam di bawah. Kemudian ini ada perineal nerve-nya. Dan sedangkan di bagian bawah sini ada anococcygeal nerve. Untuk alat gerak bawah sendiri, untuk yang secara superficialnya bisa dilihat pada gambar seperti ini. Ini yang nampak dari bagian anterior. Di sini ada femoral vein atau vena femoralis. Kemudian dia akan bercabang. Cabang yang pertama di bagian sini itu superficial external pudenda. Kemudian di bagian sini dia menjadi vena accessoris saphenous. Kemudian yang ini yang terlihat lebih besar, ini ada vena saphenous. Kemudian ini kalau dilihat dari arah posteriornya. Di sini juga ada suppaneus, vena suppaneus yang besar, kemudian di sini ada yang kecilnya. Kemudian ini apabila dilihat dari depan, yang pertama di sini ini adalah nervus, arteri dan vena dari femur. Gitu. Sedangkan kalau misalnya kita lihat dari arah posterior, di sini ada sciatic nerve atau nervus sciatic yang bagian sini. Kemudian untuk tibianya yang ini adalah nervus tibia. Oke, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.